Aku Runa. Ini podcast pertama aku di Lintas Jiwa kali ini. Di sini aku ingin bercerita sedikit tentang pengalamanku. Kali ini judulku yaitu berubah. Kalian mau tahu kenapa aku sebutkan kata berubah? Karena semua berawal dari kisah cintaku yang sebelumnya aku anggap itu sangatlah indah. Bahkan aku sendiri merasa bahwa hal yang sangat tidak mungkin itu terjadi di hubunganku. Sampai aku lupa bahwa semua keadaan bisa berubah. Berjalannya waktu masih kelihatan baik-baik saja. Semua dilalui dengan sangat indah, senang, bahagia. Aku menjalani hari-hari itu dengan have fun. Tapi semakin juga berjalannya waktu, semua berubah. Mulai dari sikap, perbuatan dia yang membuat aku merasa ini udah tidak wajar untukku. Dari sikap dia yang mulai menyakiti, yang mulai melakukan tindakan fisik, dan aku berpikir ini hanya sebatas hubungan. Bahkan untuk serius pun belum ada ikatan. Aku berpikir dan terus berpikir. Sampai akhirnya aku mengalah, bertahan, terus-terusan. Rasa lelah itu muncul. Sampai tiba saatnya di mana aku dihianati. Aku dihianati. Saat itu juga aku merasa sangat benar-benar tersakiti. Bagiku ini tidak adil. Karena aku sudah sangat berkorban dalam hubungan ini. Tapi aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku bayangkan. Ini semua di luar ekspektasiku. Iya, aku salah karena menggantungkan harapan kepada orang lain. Saat itu aku merasa sudah tidak perlu lagi dilanjutkan. Meskipun rasa di hatiku masih terlalu dalam untuknya. Lalu setelah hari itu aku tahu dia melakukan hal itu, aku memutuskan mengakhiri semuanya. Sampai di suatu waktu aku yang masih dalam luka itu, aku yang masih berusaha sembuh dari luka itu, aku juga yang masih ada rasa takut akan kejadian itu. Tapi bodohnya aku, dia datang kepadaku. Dia datang lagi. Kalian mau tahu dia bilang apa? Dia bilang, aku
merasa menyesal telah melakukan ini. Dia memohon kepadaku, please, beri aku kesempatan. Dia bilang begitu. Dia meminta untuk memperbaiki semuanya. Tapi dengan aku yang masih ragu, dengan aku yang masih penuh rasa takut di hati, aku bilang aku butuh waktu. Karena kejadian kemarin membuatku sontak hampir berpikir bahwa semua laki-laki itu jahat. Dan dia pun akhirnya mengiyakan apa keputusanku. Setelah aku pikir-pikir, dengan aku dan perasaanku yang masih terlalu dalam untuknya, dan bodohnya aku juga, aku kembali menerima dia. Padahal perlakuannya itu sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Tapi lagi dan lagi aku tertipu dengan rayuan kata manisnya. Aku hanyut dalam manis mulut bibirnya. Saat itu aku balik, berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu. Lagi dan lagi aku mengalami hal yang sama. Kali ini dia tidak mengkhianatiku. Tapi dia melakukan tindakan yang membuat aku berpikir dia tidak layak untuk diperjuangkan. Dia yang melakukan tindakan kekerasan fisik denganku. Dan aku berpikir, aku dengan kamu tidak memiliki hubungan atau ikatan istimewa. Tapi kamu dengan beraninya melakukan itu kepadaku. Sontak aku berpikir, sisi baik apa yang akan kulihat darimu kalau saat ini kamu melakukan itu denganku? Bagaimana dengan depan? Aku berpikir lebih baik aku tersakiti saat ini melihatmu dengan yang lain daripada kedepannya aku merasakan semua itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ketika aku yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya, dia merasa tidak terima. Bahkan dia tidak ingin hubungan ini berakhir. Begitu egoisnya dia. Dan ketika aku memutuskan untuk berhenti, menjauh, dan melupakannya, dengan keadaan dia yang tidak ingin itu semua berakhir, ada satu kalimat yang dia lontarkan kepadaku. Kalian mau tahu apa kalimat yang dia bilang ke aku? Bagiku itu kalimat yang sangat menyakitkan.
Dia bilang, kamu ingin melanjutkan pendidikanmu. Kukira kamu hanya bermimpi. Dan kata-kata itu sangat teringat jelas di pikiran, bahkan sampai detik ini. Aku yang mendengar kata-kata itu sontak berpikir bahwa kamu menyepelekan diriku. Saat itu rasanya aku benar-benar sakit. Cukup dengan dia yang sudah menyakitiku, menyakiti perasaanku, ditambah lagi dengan kata-kata yang dia lontarkan kepadaku. Semenjak saat itu, aku berpikir keras bahwa bagaimana bisa dia meremehkanku seperti itu. Bahkan dia tidak tahu besok pun aku akan seperti apa. Dia tidak bisa menjamin. Dan aku terus berusaha keras ingin membuktikan bahwa yang dia bilang itu tidaklah benar. Aku berusaha, aku mencari jalan bagaimana aku bisa melanjutkan pendidikanku yang sempat tertunda. Pendidikanku yang sempat tertunda membuat hatiku sedikit merasa sedih. Bahkan sedih itu pun tidak bisa terbilang bagaimana ketika melihat teman-temanku melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Sedangkan aku dalam keadaan bingung harus bagaimana. Semua itu terkendala karena biaya. Dan aku terus berpikir bagaimana jalan keluar dari semua ini. Sampai akhirnya suatu saat, suatu waktu, aku bisa melanjutkan pendidikanku dengan jalan yang tidak mudah. Banyak cobaan, banyak rintangan, sampai aku tuh bisa melanjutkan pendidikanku dan bisa sampai saat ini. Aku melanjutkan pendidikanku. Aku yang punya motivasi tinggi. Aku yang ingin meraih cita-citaku. Aku juga ingin membuktikan bahwa kata-kata yang dia lontarkan kepadaku itu tidaklah benar. Kata-kata yang dia lontarkan kepadaku itu sangat menjadikanku motivasi ingin berubah menjadi lebih baik. Dari kata-kata itu, aku bangkit, aku semangat. Sampai akhirnya aku bisa berada di posisi dan di titik ini. Meskipun jalannya tidaklah mudah, meskipun banyak yang harus aku lewati dengan penuh air mata, tapi karenanya juga aku bisa semangat untuk melanjutkan pendidikanku yang tertunda. Dengan dukungan orang-orang di sekitarku, orang-orang yang mendukung aku, orang-orang yang sayang denganku, mereka mendukung aku bagaimana aku bisa melanjutkan pendidikanku, bisa aku sampai di titik ini. Mereka mendukungku, orang-orang positif yang ada di sekitarku. Untuk kalian itu berpikir tidak adanya dia, aku tidak bisa apa-apa. Please, jangan jadikan itu sebagai patokan kalian. Mereka itu bisa meninggalkan kita kapan saja. Bahkan ketika kita sudah melakukan banyak yang terbaik untuknya. Bahkan
Dia bisa menyepelekan kita yang bahkan kita mungkin bilang gak mungkin. Sejak saat itu, karena juga ucapannya, aku bangkit, aku berubah. Aku ingin membuktikan ke semua orang, tidak hanya ke orang itu, bahwa aku bisa. Aku bisa sampai di titik ini. Tidak seperti ucapan yang kalian bilang ke aku. Mungkin di luar sana ada yang mengalami seperti aku. Tidak semua, tapi buat kalian, jangan pernah berharap dengan seseorang. Karena itu bakalan jadi sakit yang paling sakit ketika seseorang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dari sini aku kuliah, aku lanjutkan pendidikanku, aku fokus belajar, aku fokus menggapai cita-citaku, meraih mimpiku. Barulah orang-orang yang bilang aku tidak mungkin bisa melakukan itu terdiam. Mereka bilang, kok bisa? Iya, bisa, aku bilang. Itu semua karena kalian. Terima kasih karena kalian udah buat aku jadi semangat bangkit dari yang aku pikir aku gak bisa melakukan ini. Tapi aku bisa sampai di titik ini. Karena sepilihnya kalian denganku membuat aku berubah berpikir bahwa aku mampu, aku bisa dengan berusaha, berdoa. Itu semua juga dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitarku. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalian ambil yang baiknya dari cerita aku kali ini. Ambil sisi positifnya, bahwa tidak semua orang yang kita anggap baik tetaplah baik. Aku Runa, di podcast kali ini semoga kalian bisa berjumpa denganku lagi di lain waktu. Bye.